Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Istianisi dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep asuhan keperawatan pada harga diri rendah dari mata kuliah keperawatan jiwa. Baiklah, yang pertama adalah pengkajian. Hal yang perlu dikaji dalam konsep harga diri rendah. Yang pertama ada faktor predisposisi. Yang pertama ada biologi yang terdiri atas genetik, riwayat adanya trauma yang menyebabkan lesi pada daerah frontal, temporal, dan limbik, riwayat janin pada saat prenatal dan perinatal, meliputi trauma, penurunan oksigen pada saat melahirkan, prematur, preeklamsi, malnutrisi, stres, ibu perokok, alkohol, pemakaian obat-obatan, infeksi, hipertensi, dan agen teratogenik. Yang kedua ada nutrisi, yaitu adanya riwayat gangguan nutrisi ditandai dengan penurunan berat badan, rambut rontok, dan anoreksia. Yang ketiga ada keadaan kesehatan secara umum, yaitu riwayat kesehatan umum, misalnya kurang gizi, kurang tidur, gangguan irama, sirkadian, dan kelemahan. Yang keempat ada sensitivitas biologi, yaitu terdiri atas riwayat penggunaan obat, riwayat terkena infeksi dan trauma, radiasi, dan riwayat pengobatan. Dan yang terakhir ada paparan terhadap racun, paparan virus influenza pada trimester ketiga kehamilan, riwayat keracunan, dan asbestos. Yang kedua ada psikologis yang terdiri atas inteligensi, yaitu riwayat kerusakan struktur di lobus frontal, di mana lobus tersebut berpengaruh kepada proses kognitif, suplai oksigen terganggu. Yang kedua, ada keterampilan verbal, yaitu gangguan keterampilan verbal akibat faktor komunikasi dalam keluarga, seperti komunikasi peran ganda, komunikasi dan emosi berlebihan, komunikasi tertutup, riwayat kerusakan yang mempengaruhi fungsi bicara, misalnya stroke dan trauma kepala. Yang ketiga ada moral. Riwayat tinggal di lingkungan yang dapat mempengaruhi moral individu, misalnya lingkungan keluarga yang broken home, konflik, dan lapas. Yang keempat ada kepribadian. Mudah kecewa, kecemasan tinggi, mudah putus asa, dan menutup diri. Selanjutnya ada pengalaman masa lalu, orang tua yang otoriter, orang tua yang selalu membanding-bandingkan anak, dan adanya konflik orang tua. Yang keenam ada konsep diri. Ideal diri yang tidak realistis, identitas diri tak jelas, harga diri rendah, krisis peran, dan gambaran diri negatif. Selanjutnya ada motivasi. Riwayat kurangnya penghargaan dan riwayat kegagalan yang berulang. Selanjutnya ada pertahanan psikologi, yaitu ambang toleransi terhadap stres rendah, riwayat gangguan perkembangan. Dan terakhir, yaitu ada self-control, yaitu riwayat tidak bisa mengontrol stimulus yang datang, misalnya rabaan, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan gerakan. Selanjutnya ada pengkajian sosiokultural, yaitu terdiri atas usia, riwayat tugas perkembangan yang tidak selesai. Yang kedua ada gender, riwayat ketidakjelasan identitas. Yang ketiga ada pendidikan, yaitu pendidikan yang rendah, riwayat putus dan gagal sekolah. Yang keempat ada pendapatan, yaitu penghasilan rendah. Yang kelima pekerjaan, yaitu pekerjaan stressful, pekerjaan berisiko tinggi. Selanjutnya ada status sosial, yaitu tunawisma, kehidupan terisolasi. Yang ketujuh yaitu latar belakang budaya, misalnya tuntutan sosial budaya seperti paternalistik dan stigma masyarakat. Selanjutnya ada agama dan keyakinan, yaitu riwayat tidak bisa menjalankan aktivitas keagamaan secara rutin, kesalahan persepsi terhadap ajaran agama tertentu. Selanjutnya ada keikutsertaan dalam politik, yaitu riwayat kegagalan dalam politik. Selanjutnya ada pengalaman sosial, misalnya adalah perubahan dalam kehidupan, misalnya bencana, perang, kerusuhan, dan lain-lain, tekanan dalam pekerjaan, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah peran sosial, yaitu isolasi sosial khususnya untuk usia lanjut, stigma yang negatif dari masyarakat, diskriminasi, stereotip, praduga negatif. Selanjutnya ada faktor presipitasi, yaitu yang pertama ada psikologis, yaitu inteligensi keterampilan verbal,
moral, pengalaman masa lalu, konsep diri, motivasi, dan yang kedua ada sosial kultural, yaitu terdiri atas usia, gender, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, status sosial, latar belakang budaya, agama, dan keyakinan, serta keikutsertaan dalam politik, pengalaman sosial, dan peran sosial. Selanjutnya ada penilaian terhadap stresor, yaitu penilaian terhadap stresor dapat dikaji dari berbagai sisi, dimulai dari sisi kognitif, yaitu apa yang dipikirkan klien tentang stresor yang dialaminya. Dari segi afektif, yaitu bagaimana perasaannya. Dari segi psikologis, yaitu bagaimana perubahan fisik yang terjadi akibat stresor. Dan segi perilaku, yaitu bagaimana perilaku yang ditampilkan terkait stresor. Dan dari sesi sosial, yaitu bagaimana hubungan klien dengan orang lain terkait stresor yang dialaminya. Selanjutnya ada sumber coping, kondisi status ekonomi, kemampuan menyelesaikan masalah, dukungan sosial, dan keyakinan budaya. Dan yang terakhir ada mekanisme coping, termasuk pertahanan coping jangka pendek atau jangka panjang, serta penggunaan mekanisme tertahan ego untuk melindungi dirinya, serta menghadapi persepsi diri yang menyakitkan. Pertahanan tersebut mencakup hal berikut. Yang pertama, aktivitas yang memberikan varian sementara dari krisis identitas diri. Misalnya konser musik, bekerja keras, menonton televisi secara obsesif, dan lain sebagainya. Yang kedua, aktivitas yang memberikan identitas pengganti sementara. Misalnya dalam grup sosial, agama, politik, kelompok, gerakan, atau geng. Yang ketiga, ada aktivitas yang sementara menguatkan atau meningkatkan perasaan diri yang tidak menentu. Misalnya olahraga yang kompetitif, prestasi akademik, konteks untuk mendapatkan popularitas. Pertahanan jangka panjang mencakup hal berikut. Yang pertama, penutupan identitas, yaitu adopsi identitas prematur yang diinginkan oleh orang terdekat tanpa memperhatikan keinginan, aspirasi, atau potensi diri individu. Yang kedua, ada identitas negatif, yaitu asumsi identitas yang tidak sesuai dengan nilai dan harapan yang diterima masyarakat. Selanjutnya ada diagnosis keperawatan jiwa. Perawat kesehatan jiwa menganalisis data pengkajian dalam menentukan diagnosis. Landasan untuk memberikan asuhan keperawatan kesehatan jiwa adalah pengenalan dan mengidentifikasi pola respon terhadap masalah kesehatan jiwa atau penyakit psikiatri yang aktual dan potensial. Selanjutnya ada perencanaan. Perawat kesehatan jiwa mengembangkan rencana asuhan yang menggambarkan intervensi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Rencana asuhan digunakan untuk memandu intervensi terapeutik secara sistematis dan mencapai hasil pasien yang diharapkan. Tindakan keperawatan pada pasien dengan tujuannya. Yang pertama, agar pasien dapat mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Yang kedua, pasien dapat menilai kemampuan yang digunakan. Yang ketiga, pasien dapat menetapkan atau memilih kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, pasien dapat melatih kegiatan yang sudah dipilih sesuai kemampuan. Dan yang terakhir adalah pasien dapat menyusun jadwal untuk melakukan kegiatan yang sudah dilatih. Selanjutnya ada tindakan keperawatannya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki pasien untuk membantu pasien dapat mengungkapkan kemampuan dan aspek positif yang masih dimilikinya. Selanjutnya ada membantu pasien menilai kemampuan yang dapat digunakan. Yang ketiga, membantu pasien memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih. Yang keempat, melatih kemampuan yang dimiliki pasien. Dan yang terakhir, membantu menyusun jadwal pelaksanaan kemampuan yang dilatih. Baiklah, selanjutnya, perawat kesehatan jiwa menggunakan intervensi konseling untuk membantu pasien meningkatkan dan memperoleh kembali kemampuan coping, memelihara kesehatan mental, dan mencegah penyakit yang ketidakmampuan mental. Yang pertama ada terapi lingkungan. Perawat kesehatan jiwa membentuk, serta mempertahankan suatu lingkungan yang terapeutik dalam kolaborasinya dengan pasien dan memberikan pelayanan kesehatan lain. Yang kedua, aktivitas asuhan mandiri. Perawat kesehatan jiwa membentuk intervensi sekitar aktivitas kehidupan sehari-hari pasien untuk memelihara asuhan mandiri dan kesejahteraan jiwa dan fisik. Yang ketiga, intervensi psikobiologis. Perawat kesehatan jiwa menggunakan pengetahuan intervensi psikobiologis dan menerapkan keterampilan klinis untuk memulihkan kesehatan pasien dan mencegah ketidakmampuan lebih lanjut. Yang keempat ada penyuluhan kesehatan. Perawat kesehatan jiwa melalui penyuluhan kesehatan serta membantu pasien dalam mencapai pola kehidupan yang memuaskan, produktif, dan sehat. Yang kelima, manajemen kasus. Perawat kesehatan jiwa menyajikan manajemen kasus untuk mengkoordinasi kesehatan yang komprehensif serta memastikan
kesambungan asuhan. Yang keenam, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Perawatan kesehatan jiwa menerapkan strategi dan intervensi untuk meningkatkan, memelihara kesehatan jiwa, serta mencegah penyakit jiwa. Yang selanjutnya ada psikoterapi, yaitu spesialis yang bersertifikasi dalam perawatan kesehatan jiwa menggunakan psikoterapi individu, psikoterapi kelompok, psikoterapi keluarga, psikoterapi anak, serta pengobatan terapeutik lain untuk membantu pasien untuk memelihara kesehatan jiwa, menjaga penyakit jiwa dan ketidakmampuan, serta memperbaiki atau mencapai kembali status kesehatan dan kemampuan fungsional pasien. Dan yang terakhir ada preskripsi agen farmakologis. Spesialis yang bersertifikasi memberikan konsultasi kepada pemberi pelayanan kesehatan dan lainnya untuk memberikan layanan asuhan kepada pasien, untuk memperkuat kemampuan yang lain, untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan psikiatri, serta membawa perubahan dalam step pelayanan kesehatan jiwa dan psikiatri. Selanjutnya, evaluasi. Perawat kesehatan jiwa mengevaluasi perkembangan pasien dalam mencapai hasil yang diharapkan. Asuhan keperawatan adalah proses yang memerlukan waktu panjang, memicu kebutuhan terhadap data baru, berbagai diagnosis, dan mengidentifikasi rencana asuhan. Oleh karena itu, evaluasi merupakan suatu proses penilaian berkesinambungan tentang pengaruh intervensi perawatan dan regimen pengobatan terhadap status kesehatan pasien dan hasil kesehatan yang diharapkan. Selanjutnya ada strategi pelaksanaan SP1 sampai 2. Strategi pelaksanaan komunikasi adalah pelaksanaan standar asuhan keperawatan terjadwal yang diharapkan pada pasien yang bertujuan untuk mengurangi masalah keperawatan jiwa yang ditangani. Strategi pelaksanaan komunikasi pada pasien harga diri rendah mencakup kegiatan dimulai dari mengidentifikasi hingga melatih kemampuan yang masih dimiliki pasien, sehingga semua kemampuan dapat dilatih. Setiap kemampuan yang dimiliki akan meningkatkan harga diri pasien. Strategi pelaksanaan komunikasi pada pasien harga diri rendah terdiri dari 2 sesi pertemuan, yaitu sesi pertemuan pertama SP1 dilakukan pada sesi pertama dan sesi pertemuan kedua SP2. Kegiatan yang dilakukan pada SP1 adalah mendiskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien, membantu pasien menilai kemampuan yang masih dapat digunakan, membantu pasien memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih, melatih kemampuan yang sudah dipilih, dan menyusun jadwal pelaksanaan kemampuan yang akan dilatih dalam rencana jadwal pelaksanaan harian pasien. Sedangkan kegiatan yang dilakukan pada SP2 adalah melatih pasien melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan kemampuan pasien. Latihan dapat dilanjutkan untuk kemampuan lain sampai semua kemampuan dilatih. Setiap kemampuan yang dimiliki dapat meningkatkan harga diri pasien. Baiklah teman-teman, itulah sedikit materi tentang konsep asuhan keperawatan pada dengan kasus harga diri rendah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.